فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita irsyad, arahan, ya, agar kita hidup di dunia ini menjadi mudah. Islam itu adalah solusi semua permasalahan. Lalu urusan cebok aja ada tuntunannya, apalagi urusan masalah hitam di atas putih akad hutang, ada arahannya. Saking pentingnya arahan dari Allah Jalla Jalaluhu, sampai Allah sediakan satu ayat, satu halaman penuh di bagian kiri dari mushaf kita, Al-Baqarah ayat 282, bahkan tidak cukup, masih ditambahkan di 283-nya. Ya. Satu ayat, satu halaman. Semuanya bercerita tentang hutang. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Catat. Ya. Kalau sudah catat, berarti sebagai penguat dari catatan adanya saksi, ya. Fa illam yakuna rajulaini farajulu. Kalau tidak bisa mendatangkan dua saksi laki-laki, maka boleh satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Ya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Ya, tidak hanya saksi, juga butuh adanya jaminan. Jaminan ini meliputi barang yang sebagai jaminan atau orang lain yang bisa menjamin, namanya kafil dalam istilah fikih Islami. Ya. Maka supaya kita itu benar-benar kuat dan hutang itu tidak diremehkan dan tidak dijadikan main-main, atau hutang supaya tidak terjadi seperti di zaman sekarang yang berhutang lebih galak daripada yang ngasih hutang, ya. Maka itu perlu adanya saksi, catatan, kalau perlu notaris, kalau memang angkanya besar, dan adanya penjamin. Maka penjamin ini adalah salah satu yang disyariatkan. Ya. Jadi kalau saya berhutang, ya, kepada Bapak Ahmad, ya, hutangnya 1 miliar, maka Bapak Ahmad mengatakan kepada saya tidak akan serahkan 1 miliar kepada Ustadz sampai Ustadz datangkan saksi. Ya, sampai Ustadz datangkan kafil penjamin, sampai Ustadz datangkan, ya, rohina itu adalah barang gadai, itu adalah disyariatkan, ya. Tapi kalau bisa yang ngambil barang gadai jangan pakai atau jangan ambil gadai yang bisa digunakan, karena menggunakan barang gadai itu adalah riba. Ya, pinjam 16 juta di rumah, ada motor NMAX seharga yang sama 17 atau 18 juta, maka dia terima uangnya, dia kasih NMAX-nya kepada si kreditur yang ngasih hutang. Si krediturnya lagi pengen jalan-jalan, ya, istrinya minta pakai moge dong, nganggur tuh di rumah, ya udah pakai itu NMAX-nya, riba. Ya, makanya ambillah barang gadai yang tidak bisa digunakan tapi kuat. Contoh BPKB-nya, ya, itu contoh, ya, supaya bisa aman semuanya dari riba. Ya, jadi penjamin itu disyariatkan. Oke Pak, saya pesankan jangan sekali-kali ngambil pinjol. Pinjol bikin benjol. Benar? Ya, pinjol lebih jahat daripada bank sekarang. Ya. Pinjol lebih jahat daripada bank. Saya pernah Pak, saya itu bersama kawan, supaya kami ini para ustadz ini enggak nanti dihisap oleh Allah cuma ceramah tentang riba saja tapi enggak ada prakteknya. Saya coba bersinergi dengan beberapa asatidzah, beberapa ustadz. Ini solusi banyak. Ada uang terkumpul sekian ratus juta kami untuk, ya, kalau ada orang yang butuh pinjaman kami berikan tanpa ada riba dan bunga sedikit pun. Dan tanpa juga ada uang administrasi yang kadang diwajibkan di awal, sama aja riba juga itu, ya. Maka akhirnya apa? Satu orang saja ternyata limitnya bisa sampai 70 juta Pak, satu orang.
Masalahnya luar biasa. Ada yang masalahnya itu masalah leasing motor. Ya, udah tahu gak punya kapasitas untuk membayar tiap bulan, ngambilnya moge lagi. Kadang kan kita gitu, Pak. Ya. Udah gitu, dia juga punya kewajiban untuk menebus adik iparnya yang masuk penjara. Ya, diminta oleh polisi uang, ya uang tebusan. Harus dia pinjam lagi. Ternyata satu orang itu bisa sampai punya hutang sampai 70-an juta. Dan kita bingung ini. Udah terkumpul sekian ratus juta, cuma bisa dipakai cuma 3 orang atau 4 orang. Padahal bayangan kita bisa sampai 10 orang banyak. Ya. Nah itu ternyata masalah keumatan sangat kompleks, diantara masalah pinjaman. Pinjaman online lebih buruk lagi. Ya, diantaranya apa? Mereka itu punya link, ada mata lang namanya. Ya, kemudian setiap kali udah akad KTP itu diminta, maka disebarkan ke semua jaringan yang ia punya, grup WhatsApp, grup Facebook dan seterusnya, dikasih tahu ini orangnya, ya, kalau perlu KTP-nya dikasih perlihatkan. Nanti kalau ada masalah penundaan dan seterusnya, itu mulai diintimidasi. Ya. Jadi saya pesankan jangan sekali-kali terpengaruh dengan pinjaman online. Mau dikatakan cairnya cuma 1 jam, mau itu lihat setiap hari di YouTube itu iklannya lagi-lagi pinjaman online dengan berbagai nama, jangan sekali-sekali jatuh ke sana, Pak. Itu riba di atas riba, parah sekali itu.